Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, nama kami telah tertulis di telapak tangan-Mu, karena Engkau selalu menaruh cinta kasih kepada kami. Maka kami bersyukur karena Putra-Mu telah sudi menjadi bukti cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertemu ada orang yang tegur atau dinasihati berulang kali tetapi tidak pernah berubah, kita sering mengatakan orang tersebut keras kepala atau kepala batu. Ia melakukan segala sesuatu seturut keinginannya sendiri. Orang yang tidak menghiraukan nasihat orang lain cenderung bertindak semena-mena. Ia tak peduli, baginya kebebasan dan keinginan pribadi di atas segala-galanya. Orang-orang seperti itulah yang pada zaman Yesus dikecam habis-habisan. Mereka itu pandai berkelit hanya untuk mengedepankan kemauan sendiri. Mereka ini pandai menghindar dengan banyak alasan demi menolak kedatangan Yesus sebagai penyelamat. Sikap yang demikian itu sesungguhnya di kemudian hari justru merugikan dan menjerumuskan diri sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita bertemu dengan Yesus yang menyayangkan sikap orang-orang Yahudi yang tidak mau mendengarkan perkataannya dan Yohanes Pembaptis atau kepala batu. Orang-orang itu malah menganggap cara hidup Yohanes Pembaptis
yang mengasingkan diri di padang gurun sebagai kegilaan. Demikian pula keramahan Tuhan yang bergaul dengan orang-orang kecil, sederhana, dan pendosa dicap sebagai pendosa dan pelahap. Merasa aman dengan keadaan yang sudah mapan memang sering membuat orang tidak mau menerima hal-hal yang baru. Hati mereka tertutup untuk perubahan dan kritikan-kritikan yang mengganggu. Mereka selalu mencari pembenaran atas pikiran, sikap, dan kebiasaan mereka. Mereka selalu mencari alasan untuk menyalahkan pertimbangan lain. Akibatnya, mereka tidak lagi dapat melihat kurang atau salah pada apa yang mereka miliki, apalagi mengalami sesuatu yang lebih baik dari tawaran-tawaran baru yang orang lain berikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tentu tidak boleh membiarkan diri kita terperangkap dalam sikap seperti itu. Apalagi dengan situasi dunia sekarang yang bergerak maju dengan cepat. Banyak hal baru ditawarkan untuk hidup yang lebih baik. Keterbukaan hati dan pikiran menjadi keharusan bagi setiap orang. Sebagai orang beriman, kita bahkan bersyukur atas orang-orang yang dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik atau bahkan menegur kita yang sedang jatuh dalam kesalahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada dalam masa Advent yang kedua. Masa Advent adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui gereja sebagai sarana untuk kita bermawas diri, memeriksa perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Lewat tokoh-tokoh yang kita renungkan selama masa Advent, kita diajak untuk mengaca, melihat seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Benarkah kita telah hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Ataukah seperti orang-orang Yahudi, orang Farisi yang dikecam oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, karena kita keras kepala batu, hati tertutup terhadap tawaran yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita bisa hidup jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita sungguh menyadari bahwa kita masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan, maka pintu pertobatan terbuka lebar-lebar. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha rahim, yang selalu membuka hatinya, tangannya, untuk merangkul kembali setiap putra-putrinya yang kembali kepadanya setelah menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam jurang dosa. Maka mari kita berlangkah maju bersama. Semoga masa Advent sungguh-sungguh merupakan masa yang bagus untuk kita semakin bermawas diri, semakin menambah semangat tobat kita, agar kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.